Hai hai hai. Halo anak-anak semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, kita bertemu kembali bersama dengan saya Antoni Sihatubun. Nah, hari ini Pak Guru senang sekali karena masih tetap stay dan berbagi pengetahuan bersama dengan anak-anak tentang kitab suci. Nah, anak-anak, kita sekarang berada pada bab pertama untuk semester genap di kelas 11, yaitu dengan tema kerajaan Allah. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja yang terdapat di dalamnya nilai-nilai kerajaan Allah? Kira-kira apa saja? Gitu. Nah, di sini kita akan pelajari. Jadi harapan Pak Guru, anak-anak simaklah pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, agar apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan menjadi sumber bagi kalian untuk dapat memahami pelajaran ini. Baik, anak-anak sekalian, agar kita lebih langsung memahami pada kerajaan Allah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kerajaan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah itu sebenarnya pemerintahan Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta dan hati orang yang mau tunduk padanya. Nah, jadi ini bukan cuma soal tempat atau kerajaan fisik, tetapi juga kekuasaan rohani yang jalan di hidup orang percaya yang taat dan berbuat baik. Nah, kerajaan Allah sudah akan ada sekarang, yaitu lewat Yesus, tetapi juga nanti akan tergenapi sempurna di surga. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Jadi kerajaan Allah itu tidak bisa kita pahami dalam pemahaman kita sebagai manusia ya, bangunan yang megah dan sebagainya, tetapi sebenarnya pemerintahan yang dimana Allah yang berkuasa. Kerajaan Allah adalah pemerintahan yang didirikan oleh Allah dan diperintah oleh Allah sebagai rajanya. Matius 20 bab 1 ayat 16 memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam pemerintahannya Allah yang adalah raja itu ditampilkan sebagai majikan yang baik, adil, dan penuh kasih. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang berikut mendalami perikop Matius bab 13 ayat 44 sampai 46, yaitu tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Nah, di sini disampaikan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, jadi anak-anak, ini adalah perikop bacaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga yang ada pada Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Nah, anak-anak, kita masih ada satu perikop bacaan lagi. Nah, yaitu diambil dari Injil yang sama, Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, yaitu tentang para pekerja di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar.
Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti engkau. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi seperti itu anak-anak. Memang terkadang manusia itu memiliki talenta dan kompetensi yang sama, bahkan ada juga yang berbeda. Tetapi di sini mau menjelaskan bahwa meskipun kita memiliki hal yang baik dalam kehidupan kita, tetapi terkadang menurut penilaian orang belum tentu itu baik di mata mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kesimpulan bahwa yang terdahulu akan yang menjadi terakhir, bahkan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita melihat jauh tentang kerajaan Allah, ya, misalnya dalam film-film kolosal ya, kita sering melihat gambaran sebuah kerajaan itu seumpama seperti bangunan yang megah ya, dengan pilar-pilar yang kokoh. Kemudian ruangannya didekorasi dengan hiasan yang serba keemasan. Bahkan ada singgasana atau tahta kerajaan yang berlapiskan emas ya. Di atas singgasana duduk seorang raja dan permaisuri. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi anak-anak, kerajaan yang kita pahami seperti ini adalah kerajaan yang didirikan oleh manusia. Nah, sekarang kira-kira bagaimana dengan kerajaan Allah? Nah, kerajaan Allah adalah pemerintahan yang didirikan oleh Allah, dan Allah sendirilah yang menjadi raja. Di mana dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16 memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam pemerintahannya Allah yang adalah raja itu ditampilkan sebagai majikan yang sangat baik, adil, dan penuh kasih. Di mana jadi anak-anak, sifat Allah yang adil dan murah hati itu diwartakan oleh Yesus ya, baik kepada mereka yang sudah saleh maupun domba-domba yang tersesat di Israel, kurang lebih. Kemudian barang siapa menerima pewartaan ini, ia akan menerima anugerah yang sama dalam kerajaan Allah. Jadi anak-anak, kalau kita ingin memahami kerajaan Allah dan kerajaan manusia, itu sebenarnya jauh berbeda ya. Karena kerajaan manusia itu lebih dipahami secara fisik. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan bahwa ada bangunan yang megah dengan tiang-tiang pilar, taman yang indah dan sebagainya. Tetapi kerajaan Allah tidak dipahami seperti itu. Tapi kerajaan Allah dilihat bahwa Allah itu menjadi raja dan bahkan lebih merajai ke dalam hidup kita. Dalam hidup kita misalnya, karena kita manusia adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, tangan Allah. Jadi tentu saja Allah adalah raja dalam kehidupan kita. Jadi untuk memahami perbedaan antara kerajaan yang didirikan oleh manusia dengan kerajaan Allah sangat jauh berbeda ya. Kalau kerajaan Allah tidak dipahami secara pemahaman kita berdasarkan fisik, tetapi lebih ke iman kita sebagai orang Katolik. Kurang lebih seperti itu. Jadi anak-anak, sekalipun kerajaan Allah itu sebuah karunia, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dicari dan diperjuangkan ya. Misalnya perumpamaan dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46 tadi itu menyebut nilai kerajaan Allah itu sebagai harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga ya. Berarti lebih memiliki makna yang sangat mendalam jika dibandingkan pemahaman kita akan kerajaan yang didirikan oleh manusia berdasarkan mata fisik kita. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah ada pada penghujung pertemuan kita hari ini. Harapan Pak Guru semoga apa yang dijelaskan tadi sungguh menjadi bekal bagi anak-anak untuk memahami pelajaran kitab suci khusus pada materi nilai-nilai kerajaan Allah. Satu hal yang ingin Pak Guru sampaikan bahwa ingat di dalam dirimu
ada kerajaan Allah. Ketika engkau berbuat baik, itulah engkau sudah mewartakan kerajaan Allah. Kurang lebih seperti itu. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita dan bye-bye.